Ya baik, salam jumpa kembali dalam pertemuan kali ini di materi pertama kelas Parguru Malua, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan coba mengulas sedikit pengantar tentang apa itu Marguru Malua, mengapa itu menjadi perlu, dan apa sebenarnya yang menjadi esensi utama dari proses Marguru Malua itu sendiri. Yang pertama kita mau lihat bahwa Marguru Malua itu atau yang disebut juga itu dengan kelas katekisasi itu merupakan sebuah proses pembelajaran yang sejatinya ditujukan untuk mempersiapkan seorang percaya itu untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa. Maka muatan utamanya, tujuan utamanya adalah tentang bagaimana pendewasaan seorang Kristen itu, bagaimana dia memiliki iman, memahami iman yang mungkin sejak dari kecil telah diajarkan kepada dia, pengenalan dia tentang firman Allah, pengenalan dia tentang Allah itu sendiri. Nah, di dalam kelas Parguru Malua itu, di sana akan coba didewasakan sehingga kita bisa menjadi orang Kristen, orang percaya yang beriman secara dewasa, beriman secara dengan bertanggung jawab. Maka esensi pendewasaan itu menjadi hal yang paling utama, muatan yang paling utama di dalam proses berlangsungnya nanti kelas katekisasi atau kelas Marguru Malua ini. Maka tujuannya sekali lagi itu adalah untuk mempersiapkan diri menjadi seorang Kristen yang dewasa. Bagaimana membangun pondasi iman secara sistematis melalui pembelajaran tentang nilai-nilai fundamental di dalam kekristenan itu sendiri. Maka sehubungan dengan itu, Parguru Malua atau kelas ini akan diajak untuk menggumuli beberapa topik-topik teologis di dalam kekristenan dalam rangka mendalami pengenalan akan jalan keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka bila tadi kita katakan esensi utamanya adalah tentang bagaimana kita beriman secara dewasa, maka dalam rangka tujuan tersebut, kacamata kita sedang diarahkan untuk melihat Kristus sebagai figur utama yang akan kita teladani, yang akan kita pelajari, yang akan kita saksikan bersama bagaimana kehidupannya, bagaimana teladannya, bagaimana pengaruhnya, dan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Kristus yang sejati itu sendiri. Maka dengan itu muara utamanya adalah tentang bagaimana seorang percaya itu semakin mengenal dan mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sejati di dalam kehidupannya. Ini merupakan tugas pengajaran gereja. Ini adalah tanggung jawab gereja. Kelas katekisasi itu, kelas Parguru Malua itu adalah tanggung jawab pengajaran gereja, di mana bila kita merujuk ke Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20 itu yang memuat tentang amanat agung, di sana dibicarakan tentang bagaimana tugas tanggung jawab untuk membaptis, dan sejalan dengan itu adalah tugas untuk mengajar. Maka tugas yang diembankan itu kemudian diteruskan kepada gereja sehingga gereja memiliki tanggung jawab untuk mengajar tentang iman itu sendiri. Tugasnya yang secara khusus untuk mengajar orang percaya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Yesus Kristus sebagai wujud iman yang konkret di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya yang menerima dan menghidupi keselamatan yang diberikan Allah di dalam Kristus. Sehingga melalui katekisasi atau kelas Marguru Malua ini, kita akan dilengkapi untuk mengenal dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dan sanggup menghayati, mentaati, dan terlebih melaksanakan iman itu di dalam kehidupan kita, baik secara keluarga, baik di tengah-tengah gereja, terlebih di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Nah, sehubungan dengan itu, pengajaran pengenalan dan pendewasaan iman yang menjadi muara utama, tujuan utama dari kelas Parguru Malua ini, itu dilakukan dengan yang pertama, yaitu bagaimana kita diperkenalkan tentang Allah. Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana Bapa merupakan Allah Sang Pencipta semesta itu, dan segala sesuatunya itu menjadi ada karena dan oleh Dia. Kita akan menggumuli tentang ketritunggalan Allah dan bagaimana peran-peran Allah di dalam kehidupan kita yang Dia perkenalkan melalui firman-Nya.
Sehubungan dengan itu dalam ketritunggalannya kita akan coba menggumuli juga tentang apa itu Tuhan Yesus Kristus, siapa Dia, bagaimana perannya, bagaimana karyanya di dalam kehidupan kita sebagai seorang penebus yang menebus kita, menebus orang percaya, menebus manusia dari dosa, dari maut. Dan kemudian juga tentang bagaimana Roh Kudus dalam ketritunggalan Allah itu memanggil, meneguhkan, dan menguduskan kita sebagai orang percaya untuk memiliki iman kepada Allah. Maka sehubungan dengan itu, rekan-rekan, iman yang kita miliki itu adalah hasil karya atau anugerah yang Yesus berikan melalui Roh Kudus. Itu adalah karya Roh Kudus. Bukan hasil dari usaha kita, bukan hasil dari perbuatan kita, bukan hasil dari bacaan kita, bukan hasil dari penggumulan kita. Iman itu adalah hasil dari Roh Kudus. Iman itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Maka ketika kita sampai saat ini masih memiliki iman, maka kita berada dalam pengakuan, dalam iman yang sama bahwa itu adalah perbuatan Roh Kudus. Kita masih merasakan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita melalui apa? Melalui iman yang kita miliki. Dan yang kedua, pengajaran pengenalan dan pendewasaan tersebut dilakukan dengan memperkenalkan eksistensi kita sebagai anggota gereja, sebagai umat yang dipanggil Allah keluar dari dosa dan masuk ke dalam persekutuan kudus. Maka di dalamnya kita mengenal tugas, ada tanggung jawab kasih kita di hadapan Allah terhadap sesama kita dan juga terhadap diri kita sendiri sebagai orang yang telah ditebus Allah. Maka subjeknya adalah diri kita dan objeknya itu bisa mencakup hal yang lebih luas kepada Allah, sesama, dan juga termasuk kepada diri kita sendiri. Sebab ada banyak orang lupa tanggung jawabnya kepada Allah, lupa tanggung jawabnya terhadap sesama, dan juga lupa tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri. Seolah-olah dirinya itu adalah milik dia sendiri dalam kebebasan, dalam kemerdekaan yang tanpa batas. Sementara di sisi lain, dalam iman kita seperti yang tertulis di Galatia 2 ayat 20 itu, bagaimana Paulus mengatakan memperkenalkan kebenaran itu kepada kita. Bahwasanya hidup yang kita hidupi sekarang bukan kita lagi, tetapi adalah Kristus yang hidup di dalam kita, yang telah menebus kita. Maka kehidupan kita ini adalah kehidupan orang-orang yang telah ditebus Allah, sehingga kita memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam penebusan dan dalam keselamatan yang telah Yesus berikan itu. Nah, yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita diajar untuk mengasihi Allah, untuk mengasihi sesama seperti kasih Allah kepada diri kita sendiri. Ini menjadi perlu. Bagaimana posisi mengasihi itu? Bagaimana mengasihi dengan benar? Ada kasih yang salah, ada kasih yang benar. Dan bagaimana firman Allah berbicara tentang kasih itu nanti akan coba kita gumuli dalam proses belajar kita di kelas Parguru Malua ini. Berikutnya adalah tentang bagaimana kita diperkenalkan tentang dosa dan pentingnya pengakuan dosa. Terlebih lagi pentingnya pertobatan. Ini menjadi penting juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah ditebus Allah. Kita memiliki tugas, memiliki tanggung jawab untuk yang disebutnya sebagai metanoia, beralih posisi. Kita adalah umat Allah yang telah dipanggilnya keluar. Kita adalah umat Allah yang telah dipanggilnya, diajaknya, ditariknya dari kuasa maut, dari kuasa dosa itu, dipanggil keluar dari perbudakan dosa itu untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Maka bagaimana kita dapat mengenal dosa kita, dapat mengaku dosa kita, terlebih lagi dapat bermetanoia, bertobat, membaharui diri kita dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Allah. Yang berikutnya adalah bagaimana kita diarahkan dan diingatkan agar kita mau belajar dan menghidupi firman Allah yang dengan sendirinya ini nantinya akan mengarahkan hati kita untuk mengikuti persekutuan, untuk mengikuti peribadahan persekutuan kudus itu, dan mau menuruti Allah di dalam semua aspek, segala aspek kehidupan kita, baik itu di tengah masyarakat, di tengah keluarga, dan di tengah gereja. Berikutnya yang terakhir adalah tentang bagaimana kita diarahkan untuk semakin dewasa dalam iman. Dan olehnya dengan kesadaran penuh, kita mau untuk mengaku iman
dan kita mampu untuk mengaku iman itu manangi atau yang disebut dengan maka tidak konaporsion itu, dan mengenal pemanggilan Allah di dalam kehidupan kita untuk mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah, sebagai alat Allah, sebagai wujud deklarasi iman kita, orang-orang yang telah ditebus Allah. Nah, olehnya kita akan menggumuli hal-hal tadi dengan merujuk kepada beberapa topik khusus nanti yang akan kita pelajari. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal perbuatan Allah, mengenal iman kita. Yaitu yang pertama dengan belajar tentang pembagian Alkitab itu sendiri. Alkitab adalah firman Allah dan di dalamnya kita mengenal Allah. Itu adalah media utama Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu adalah media yang memiliki legalitas. Alkitab adalah satu-satunya media yang memiliki legalitas yang sah memperkenalkan diri Allah kepada kita. Itu media utamanya. Itu firman Allah. Kita mengenal Allah itu melalui firman. Itu yang paling utama. Terlepas nanti kemudian dalam perjalanan kehidupan kita semakin mengenal Dia secara pribadi, dalam pengalaman perjalanan kehidupan kita secara pribadi. Namun penuntun utama kita adalah tetap itu adalah firman Allah. Maka penting untuk kita mengenal firman itu sendiri. Yang kedua, kita akan belajar tentang hukum Taurat Allah. Bagaimana eksistensi hukum Taurat itu di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana peran dari hukum Taurat itu. Apakah kita diselamatkan oleh hukum Taurat? Atau justru kita diperkenalkan dosa kita oleh hukum Taurat, dan oleh pengenalan dosa kita kemudian menyadari dosa, mengaku dosa, dan kemudian bermetanoia, menghidupi keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Sehubungan dengan itu juga kita akan nanti belajar tentang ke-10 hukum Taurat itu, baik itu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Batak Toba. Dan dengannya diharapkan kita boleh dituntun memiliki patron sejati, patron etis yang sejati dalam berperilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum Taurat itu adalah penuntun, adalah terang bagi jalan kita sehingga kita benar-benar mengerti kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang sepantasnya untuk kita kerjakan, dan apa yang tidak boleh. Ini yang paling penting, yang tidak boleh kita kerjakan sebagai umat Allah. Kita nanti akan mencoba menggumuli, mendalami tentang ke-10 hukum Taurat itu. Yang berikutnya adalah kita akan mencoba mempelajari penampakan jabatan Kristus. Kristus itu adalah, selain Dia kita kenal sebagai Allah, sebagai Tuhan itu sendiri, sebagai Allah itu sendiri, ada yang disebut dengan jabatan Kristus, yaitu eksistensi kediriannya sebagai imam, nabi, dan raja. Itu merupakan ketiga jabatan Kristus. Apa yang dimaksud dengan itu nanti akan kita dalami. Dan itu juga nanti akan berimplikasi secara khusus terhadap jabatan-jabatan tahbisan di dalam gereja kita, khususnya gereja HKBP. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang doa Bapa Kami, bagaimana itu menjadi hal yang penting bagi kita, sebab itu adalah doa yang secara langsung diformulasi oleh Yesus Kristus sendiri sebagai doa yang maha sempurna yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Nanti kita akan coba mendalami itu, menggumuli doa yang Yesus ajarkan itu. Dan itu menjadi penting, sebab di dalam gereja kita setiap minggu itu selalu kita ucapkan. Kenapa itu kita perlu ucapkan? Kenapa itu perlu untuk terus kita ingat? Ada gereja-gereja tertentu yang tidak lagi memakai itu. Ada gereja-gereja tertentu yang tidak lagi memandang itu perlu. Tapi mengapa kemudian gereja kita HKBP masih tetap secara konsisten mempertahankan itu sebagai bagian struktural di dalam liturgi peribadahannya setiap minggu? Bahkan di setiap liturgi ibadah gereja, liturgi ibadah yang ada di agenda kita, selalu ada doa Bapa Kami ini. Itu nanti akan kita coba dalami dan pelajari. Yang berikutnya adalah tentang pengakuan iman rasuli. Sesungguhnya ini menjadi muara dan puncak utama sebagaimana yang tadi telah
kita lihat bagaimana tugas Guru Malua itu, tugas kelas katekisasi itu adalah untuk mengarahkan seorang percaya untuk dewasa dalam iman sehingga dia mampu dan dia mau untuk mengakui iman itu, mendeklarasikan iman itu di tengah-tengah kehidupannya. Dan deklarasi iman yang dimaksud itu tidak bisa lepas dari yang disebut dengan pengakuan iman rasuli. Ini yang terus-menerus diajarkan di tengah-tengah gereja yang gereja yang satu, gereja yang kudus itu. Yang harus terus senantiasa diajarkan. Bagaimana beriman kepada Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini menjadi substansi utama di dalam iman kita, dalam doktrin kita, dalam ajaran kita, dalam iman gereja kita, gereja HKBP. Kemudian kita akan belajar tentang Memento Mori HKBP, tentang sakramen, di mana gereja HKBP itu mengenal ada 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kita akan mencoba apa makna dari baptisan kudus itu. Mengapa baptisan itu dilakukan terhadap anak-anak di gereja kita? Mengapa baptisan anak kecil itu sah di dalam gereja kita? Karena ada gereja-gereja tertentu yang menolak itu. Ada gereja-gereja tertentu yang menjalankan itu. Mengapa bisa terjadi demikian? Nanti kita akan lihat juga di dalam perjalanan proses belajar kita. Kemudian tentang perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus, di mana orang percaya menerima roti dan anggur itu sebagai representasi tubuh dan darah Kristus. Mengapa itu kita lakukan? Mengapa tidak semua orang itu menerima perjamuan kudus? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nanti akan kita coba gumuli di dalam proses belajar kita nanti. Yang berikutnya itu adalah pokok-pokok ajaran Martin Luther. Gereja kita HKBP adalah gereja Lutheran. Gereja yang direformasi oleh seorang tokoh sejarah gereja kita yang luar biasa, yaitu Martin Luther. Dan pokok-pokok ajarannya itu menjadi DNA juga di dalam gereja kita, sehingga olehnya kita boleh semakin mengenal apa makna reformasi itu, apa makna kebenaran, seturut dengan gagasan-gagasan Martin Luther yang berdasar kepada Alkitab. Dia pernah mengemukakan 95 dalil yang menjadi dasar argumentasinya menentang kesesatan dan kekacauan praktik kehidupan gereja yang terjadi pada kehidupannya, pada eranya, pada masa hidup dari Martin Luther itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengenal, mengetahui garis-garis besar dan pembagian kitab-kitab perjanjian lama. Demikian juga dengan kitab-kitab perjanjian baru, mencoba melihat, menelaah lebih dalam, sedikit lebih dalam tentang Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru itu sendiri. Tentang firman Allah, bagaimana Allah diperkenalkan di dalamnya. Nah, demikian sedikit pengantar yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi penuntun kita untuk terangsang, untuk dirangsang, menggumuli iman kita secara pribadi dengan Allah, dan mendewasakan iman kita secara bertanggung jawab melalui pengajaran sistematis yang akan kita jalani bersama. Demikian, Shalom.